Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Yang saya dan kita semua hormati, Bapak Muhammad Misbakun, kalau saya nggak berani panggil Mas, beda sama Mas Wahyu Daniel tadi ya. Ketua Komisi 11 DPR RI yang selalu membersamai kita dalam saat-saat kritis seperti ini. Dan ini marketnya langsung hijau nih, kayaknya Mas WD harus selalu sering-sering ngundang beliau dan kita semua untuk bikin kegiatan di sini ya. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Kolega saya Pak Hasan Fauzi, PJS Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal. Kemudian ada PJS Dirut Bursa, Pak Jeffrey. Kemudian Pak Samsul nggak PJS ya Pak ya. Dan tentu saja yang punya acara Mas Wahyu Daniel, CEO CNBC Indonesia, Mbak Afiliani, dan juga dari rekan dari DAI dan juga Bapak Ibu pejabat OJK, Direksi SRO, dan juga Bapak Ibu peserta hadirin yang berbahagia. Tentu hari ini kita patut mensyukuri kita semua hadir di dalam kegiatan hari ini, menghadiri Market Outlook 2026, Capital Market Reform, Integrity and Credibility. Satu judul yang penuh makna, menggambarkan apa yang saat ini sedang kita lakukan bersama-sama. Tentu kita semua harus selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semua hingga kita semua bisa hadir pada kegiatan hari dalam keadaan sehat walafiat. Tadi Mas WD menyampaikan juga ya, kita ini sebenarnya udah sedikit lega kemarin bahwa reform yang kita lakukan sudah terlihat ya bagaimana market merespon dengan sangat positif. Dan berbagai effort yang kita lakukan, confidence di dalam market kita. Namun ternyata ini tidak ada yang steady ternyata ya. Bahkan kalau kita melihat beberapa hari ini kita dikejutkan dengan satu kejadian sangat luar biasa. Kita pikir setelah Venezuela mereda, ternyata kemarin kita menghadapi suatu eskalasi konflik di Iran, yaitu antara Amerika, Israel dan juga Iran, di mana Iran ini punya proven oil reserve yang terbesar ketiga ya, setelah Venezuela itu nomor 1. Juga mereka menguasai Selat Hormuz, yang ini juga akan berdampak sangat luar biasa. Tentunya ini akan mempengaruhi harga minyak global. Terlebih kalau tadi misalnya Selat Hormuz itu ditutup secara berkepanjangan, maka ini akan sangat berpengaruh kepada global termasuk Indonesia. Karena Selat Hormuz ini dilalui oleh 30% perdagangan minyak dan juga LNG-nya itu 20% lewat di situ. Jadi ini sesuatu yang harus kita antisipasi rambatannya ke dalam ekonomi Indonesia. Kenaikan harga minyak tentu akan menaikkan inflasi secara global. Melihat ini sebagai satu konsideran yang utama dalam menetapkan suku bunga ya. Hal ini akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga pengetatan likuiditas tentu saja di dalam pasar keuangan global. Dan ini juga tentunya yang juga akan berpengaruh pada Bapak Ibu semua adalah bagaimana persaingan untuk mendapatkan dana global yang akan semakin ketat. Yang ketiga, ya kalau kita melihat bagaimana ketidakpastian ini juga akan mendorong flight to quality ke instrumen safe haven. Dalam situasi seperti ini kita melihat bagaimana pasar negara berkembang kita dituntut untuk bagaimana menunjukkan fundamental yang kuat sekaligus tata kelola yang kredibel agar tetap kompetitif dan menarik aliran modal asing. Inilah sebetulnya yang sedang dan terus kita lakukan, bagaimana kita memperkuat tata kelola governance di market kita. Bagaimana dengan di dalam negeri? Kita sudah merasakan peningkatan volatilitas pasca pengumuman beberapa indeks provider dan juga rating agency yang mendorong akselerasi reformasi dan penguatan tata kelola pasar domestik.
melalui reformasi integritas di pasar modal. Kemudian kita juga melihat bagaimana IHSG sempat mengalami koreksi yang signifikan di 28 Januari lalu sebesar minus 7,35% dan juga outflow juga sangat besar ya, non-residen 6,2 triliun dalam satu hari. Kita melihat bagaimana respon pasar terhadap isu tersebut, ini menunjukkan bagaimana ekspektasi terhadap standar integritas, transparansi, dan kualitas governance yang dituntut semakin tinggi. Tentunya kalau kita melakukan reformasi struktural, pasar keuangan kita harapan kita semua tentu menjadi semakin tangguh, termasuk dalam menghadapi tingginya ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global yang sedang kita hadapi saat ini. Bapak Misbakun yang saya hormati dan Bapak Ibu semua, untuk menyikapi tantangan tersebut kami telah berdiskusi secara sangat intensif dan menyiapkan berbagai policy reform, termasuk adalah yang sudah kita lakukan, bagaimana kita melakukan percepatan reformasi integritas pasar modal melalui 8 rencana aksi. Ini nanti silahkan Pak Hasan mengupas ini secara lebih dalam, yang tentu saja ini sangat kontekstual kepada forum pasar modal hari ini. Yang pertama, peningkatan batas free float dari 7,5 menjadi 15%. Untuk IPO baru langsung 15%, tetapi untuk peningkatannya yang sudah existing tentu kita harus menyiapkan masa transisi yang terukur supaya penyesuaian yang wajar ini tidak mengganggu stabilitas pasar itu sendiri. Kemudian kedua, penguatan transparansi dari UBO, Ultimate Beneficial Ownership. Kita mendorong keterbukaan struktur kepemilikan hingga tingkat pemilik manfaat akhir atau UBO itu sendiri. Tentu disertai penguatan pengawasan terhadap bagaimana afiliasinya atau hubungan pengendali untuk mencegah praktek-praktek nomini yang tersembunyi. Kemudian yang ketiga, kalau kita melihat di sini adalah penguatan data kepemilikan saham yang lebih granular. Ini dari KSEI akan menyampaikan hari ini ya Pak Samsul ya, insya Allah akan disampaikan, nanti Pak Jeffrey silakan menyampaikan. Terinfo hari ini akan disampaikan di website bursa, dari yang tadinya 9 jenis atau tipe investor menjadi 25 jenis investor sehingga lebih granular lagi datanya. Jadi yang tadinya others, yang 1%, mohon maaf ya, yang di atas 1% itu akan disampaikan oleh KSEI pada hari ini sehingga akan lebih memberikan keterbukaan ya informasi kepada publik. Terus kemudian yang lainnya dari yang 9 kategori menjadi 28 subkategori ini juga sedang disiapkan oleh Pak Samsul dan tim. Tentu saja ini juga melihat bagaimana supaya lebih komprehensif dan selaras dengan global best practices. Kemudian keempat, percepatan demutualisasi. Demutualisasi ini ke depan seperti apa. Kemudian penguatan enforcement, ini terima kasih Pak Hasan dan tim juga sudah melakukan enforcement ya, yang sudah kita umumkan juga bagaimana kita memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan pelanggaran, baik itu emiten maupun kita kemarin menyampaikan juga finfluencer. Ini juga arahan waktu kita diskusi di forum Komisi 11 ya Pak Misbakun ya. Itu juga bagaimana finfluencer ini banyak meresahkan masyarakat juga. Jadi kemarin sudah kita berikan sanksi, semoga ini juga memberikan efek jera sehingga orang tidak sembarangan memberikan atau memberikan pendapat yang tidak dilandasi secara governance dan tata kelola yang baik. Ketujuh, peningkatan kualitas tata kelola emiten melalui continuous education ya, juga nanti sertifikasi profesional untuk direktur keuangan dan sebagainya, dan komite audit ya, direksi, komisaris dan komite audit. Kemudian ketujuh, pendalaman pasar secara terintegrasi baik dari sisi supply, demand dan infrastruktur. Kemudian yang kedelapan tentu sinergi dan kolaborasi, seperti hari ini tentunya ini bagian dari bentuk action plan ke-8 sinergi dan kolaborasi, tidak hanya dengan Komisi 11, OJK, SRO, tapi juga dengan media. Hari ini merupakan bentuk kolaborasi yang sangat baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian kami juga akan melakukan pembentukan tim Satgas
percepatan reformasi integritas pasar modal. Ini juga merupakan kolaborasi antara OJK dengan pemerintah yang di sini akan secara intensif ya melihat bagaimana pemenuhan dari action plan dan juga peningkatan tata kelola di market kita. Kemudian publikasi data nama nanti silakan disampaikan oleh Pak Samsul dan juga Pak Jeffrey, dan juga revisi peraturan ya ini juga nanti silakan disampaikan. Kami melihat pasar merespon langkah-langkah tersebut secara positif ya, dan kita bisa melihat dalam 2 minggu terakhir non residen kembali mencatatkan net buy sebesar 2,07 triliun pada minggu ketiga Februari dan 5,6 triliun pada minggu lalu. Kemudian kita melihat bahwa kondisi tersebut menegaskan bahwa kepercayaan dapat pulih dalam waktu yang kita harapkan, namun tentu saja ini harus terus didukung dan disampaikan secara transparan, didukung oleh implementasi yang konsisten dan juga dikomunikasikan secara efektif kepada para pelaku pasar. Bapak Ibu yang menarik, Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada yang menarik nih Pak Misbakun ya. Apa yang kita lakukan itu juga ternyata membuat beberapa otoritas lain juga melakukan reformasi. Ya. Ini mungkin karena juga melihat bagaimana di market kita dan juga tadi persaingan memperebutkan likuiditas yang juga tentu semakin sengit nanti ke depan. Kita melihat bagaimana otoritas Malaysia selain menerapkan minimum free float 25% di main market juga memperkuat transparansi nomine accounts dengan memperjelas identifikasi akun nomine, meningkatkan visibilitas konsentrasi kepemilikan real, serta memisahkan klasifikasi beneficial owner, institutional, dan retail. Terus yang menarik juga ini di Filipina, mereka membatalkan kebijakan penurunan batas minimum free float. Yang tadinya mereka udah mau nurunin, tapi karena mungkin melihat trennya malah kita otoritas lain menaikkan free float, jadi mereka membatalkan apa yang sudah mereka rencanakan, yang tadinya mereka dari 20% menjadi 12% across the board, menggantinya dengan penerapan skema bertingkat minimum free float berbasis market cap, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan lain yang harus kita sikapi dengan cermat adalah ini juga mungkin untuk diskusi kita bersama nih, datanya sangat menarik ya. Bagaimana untuk mendorong peningkatan partisipasi investor institusional domestik. Kalau kita lihat datanya di sini, bagaimana asuransi komersil, kemudian dana pensiun sukarela, BPJS Ketenagakerjaan, ini kalau kita lihat datanya mereka angkanya itu menurun ya dari partisipasi mereka di pasar gitu ya. Ini juga kita melihat bagaimana perusahaan yang investor institusional domestik ya termasuk perusahaan asuransi, dana pensiun dan juga BPJS Ketenagakerjaan cenderung mengurangi investasi di pasar saham. Tentunya kita harus membalik tren ini dengan reformasi di pasar saham yang bold dan juga ambisius. Dan kalau kita melihat tentu saja berbagai penegakan hukum yang tegas dan juga konsisten merupakan pilar utama kita untuk menegakkan integritas. Bapak Ibu yang saya hormati, kita juga sangat confidence nanti harapan kita target untuk outlook penghimpunan dana di sektor pasar modal ini mampu tercapai. Nanti silakan Pak Hasan juga mengelaborasi ini. Kalau dari sisi lain itu kredit perbankan kita proyeksikan tumbuh 10 sampai dengan 12%. Dukungan pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 7 sampai 9%. Kalau di sektor asuransi kita perkirakan tumbuh sebesar 5 sampai 7%, sedangkan aset dana pensiun tumbuh 10 sampai 20% kita proyeksikan seperti itu. Jadi sinergi antara pasar modal, tadi Pak Misbakun, tadi yang kita melihat bagaimana investor institusional domestik menurunkan porsinya ke market itu sangat signifikan. Jadi bagaimana sebenarnya kita mengajak secara sinergi ya untuk investor institusional domestik, kemudian berbagai pihak, berbagai sektor, perbankan, asuransi, dan lain-lain untuk kita bersinergi ya, untuk bagaimana meningkatkan sumber pendanaan ya, yang untuk bisa mendukung program prioritas nasional dan pertumbuhan ekonomi kita. Dari saya itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka juga untuk diskusi yang tentunya lebih bisa mengelaborasi berbagai topik tadi dengan lebih detail. Dan saya sampaikan mari kita sama-sama Bapak Ibu yang semua peserta ini adalah partisipan di market. Mari kita jaga pasar kita bukan karena koreksi dari rating kemarin tetapi memang keinginan kita bersama untuk menjaga pasar modal kita
semakin kredibel, semakin berintegritas, dan semakin bisa mensupport kebutuhan untuk pembangunan ekonomi nasional kita. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Pak Misbakun sudah berkenan hadir dan Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.